Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alfahma dengan NIM 80702404010. Di video kali ini saya akan membahas soal nomor 1 dari mata kuliah pengantar akuntansi. Di soal ini ada 3 hal penting dalam pencatatan akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, dan daftar saldo. Berikut adalah pembahasannya. Di sini ada laporan posisi keuangan yang dibuat oleh akuntan pada bulan Januari di tahun 2025. Di sini ada kas, piutang, perlengkapan, dan lain-lain. Akun-akun ini akan masuk ke dalam jurnal dan dikelompokkan ke dalam debit dan kredit. Sedangkan transaksi lain yang dilakukan selama bulan Januari pada tahun 2025 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5, PT Pantang Mundur memperoleh pesanan jasa senilai 24 juta, di mana 20 juta telah diterima dan sisanya akan dilunasi setelah mobil selesai digunakan. Berikut ini adalah posisi debit kreditnya. Pada tanggal 5, kas di debit bertambah menjadi 20 juta, piutang di debit menjadi 4 juta, pendapatan masuk ke kredit sebesar 24 juta. Lalu transaksi kedua, pada tanggal 8, PT Pantang Mundur membayar sebagian utang pada periode lalu senilai 1.200.000 kepada PT Maju Mundur. Berikut posisi debit kreditnya. Hutang usaha masuk ke debit sebesar 1.200.000, kas masuk ke kredit sebesar 1.200.000. Transaksi ketiga dilakukan pada tanggal 15, PT Pantang Mundur menerima jasa penyewaan minibus senilai 15 juta, namun baru akan dibayar setelah selesai digunakan. Posisi debit kreditnya, pada tanggal 15, piutang usaha masuk ke debit sebesar 15 juta, pendapatan masuk ke kredit sebesar 15 juta. Lalu transaksi keempat, pada tanggal 25, PT Pantang Mundur membayar beberapa biaya tagihan, yaitu biaya listrik sebesar 120.000, biaya telepon dan air sebesar 220.000, dan biaya pemasaran 350.000. Berikut adalah posisi debit dan kredit pada tanggal 25. Biaya listrik sebesar 120.000 masuk ke debit, biaya telepon dan air sebesar 220.000 masuk ke debit, biaya pemasaran sebesar 350.000 masuk ke debit, dan kas sebesar 690.000 masuk ke kredit. Transaksi terakhir pada tanggal 28, PT Pantang Mundur menerima pelunasan pembayaran pada tanggal 15. Berikut adalah posisi debit dan kreditnya. Kas sebesar 15 juta masuk ke debit, piutang sebesar 15 juta masuk ke kredit. Selanjutnya yaitu buku besar. Setelah transaksi dicetak di jurnal, data tersebut kemudian dipindahkan ke buku besar agar bisa dilihat secara terstruktur per akun. Buku besar akan menunjukkan semua transaksi yang mengaruhi kas, baik pemasukan maupun pengeluaran, lengkap dengan tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Yang pertama ada kas. Pada tanggal 1, kas di debit sebesar 200 juta. Pada tanggal 5, kas di debit sebesar 20 juta. Pada tanggal 8, kas di kredit sebesar 1.200.000. Pada tanggal 25, kas di kredit sebesar 690.000. Pada tanggal 8, kas di debit sebesar 15 juta. Dan jumlah debitnya sebesar 235 juta dikurang jumlah kredit sebesar 1.890.000. Jadi totalnya 233.110.000. Berikutnya ada piutang. Pada tanggal 1, piutang di debit sebesar 45 juta. Pada tanggal 5, piutang di debit sebesar 4 juta. Pada tanggal 15, piutang di debit sebesar 15 juta. Dan pada tanggal 28, piutang di kredit sebesar 15 juta. Jadi totalnya di piutang di debit sebesar 64 juta dikurang piutang di kredit 15 juta, jadi totalnya 49 juta. Berikutnya ada perlengkapan. Perlengkapan pada tanggal 1 sebesar 26 juta masuk ke dalam debit, dan totalnya masuk ke debit tetap 26 juta.
Dan berikutnya ada peralatan. Pada tanggal 1 peralatan sebesar 80 juta masuk ke debit dan saldonya tetap 80 juta masuk ke debit. Berikutnya ada akumulasi penyusutan peralatan. Pada tanggal 1 masuk ke kredit sebesar 12 juta dan saldonya tetap di kredit sebesar 12 juta. Lalu ada tanah. Pada tanggal 1 tanah di debit sebesar 160 juta, saldonya sebesar 160 juta. Berikutnya bangunan. Pada tanggal 1 sebesar 340 juta di debit dan saldonya tetap 340 juta di debit. Lalu ada akumulasi penyusutan bangunan. Pada tanggal 1 sebesar 80 juta di kredit dan saldonya tetap di kredit sebesar 80 juta. Lalu berikutnya ada utang usaha. Pada tanggal 1 utang usaha sebesar 120 juta masuk ke kredit dan pada tanggal 8 masuk ke debit sebesar 1.200.000 dan semuanya masuk ke kredit senilai 118.800.000. Berikutnya ada hutang bank. Pada tanggal 1 hutang bank masuk ke kredit sebesar 320 juta dan saldo tetap di kredit sebesar 320 juta. Lalu ada hutang gaji sebesar 75 juta masuk ke kredit dan saldonya tetap di kredit sebesar 75 juta. Lalu ada modal di kredit pada tanggal 1 sebesar 244 juta dan tetap di kredit pada saldo 244 juta. Berikutnya ada pendapatan pada tanggal 5 sebesar 24 juta masuk ke kredit dan pada tanggal 15 masuk ke kredit sebesar 15 juta dan total saldonya 39 juta. Berikutnya biaya listrik pada tanggal 25 masuk ke debit sebesar 120.000, saldonya tetap di debit sebesar 120.000. Berikutnya ada biaya listrik pada tanggal 25 masuk ke debit sebesar 220.000 dan saldo tetap di debit sebesar 220.000. Yang terakhir ada biaya pemasaran pada tanggal 25 sebesar 350.000 dan saldonya sebesar 350.000. Berikutnya yang terakhir buat daftar saldo. Daftar saldo adalah laporan yang berisi daftar semua akun yang ada dalam buku besar beserta saldo akhirnya. Jadi semua debit atau kredit yang ada pada daftar saldo ini diambil dari semua saldo dari buku besar. Seperti kas, misalnya tadi di buku besar sebesar 233.110.000, lalu piutang 49 juta, perlengkapan 26 juta, dan peralatan 80 juta. Nah, itu masuk ke dalam debit semuanya. Lalu akumulasi penyusutan peralat itu masuk ke kredit sebesar 12 juta dan tanah masuk ke debit sebesar 160 juta. Bangunan masuk ke debit sebesar 340 juta. Lalu akumulasi penyusutan bangunan sebesar 80 juta masuk ke kredit. Hutang usaha sebesar 118.800.000 masuk ke kredit. Hutang bank 320 juta masuk ke kredit. Hutang gaji sebesar 75 juta masuk ke kredit. Modal 244 juta masuk ke kredit. Pendapatan 39 juta masuk ke kredit dan biaya listrik 120.000 masuk ke debit. Biaya telepon dan air masuk ke debit sebesar 220. Biaya pemasaran sebesar 350 masuk ke debit. Berikutnya debitnya di total dan akan mendapatkan sebesar 888.800.000 dan kreditnya juga sama sebesar 880.800.000. Baiklah, itu tadi penjelasan soal nomor 1. Kalau ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.